Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, dan kakak-kakak, adik-adik. Selamat datang di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tercinta. Semoga pagi ini sehat-sehat semua ya. Saya perkenalkan, saya Dr. Fastralina, dokter anak di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh. Jadi pada hari ini saya ingin men-share sedikit masalah imunisasi. Tentunya ibu-ibu, bapak-bapak di sini pasti sudah mengetahui tentang imunisasi ya. Nah sekarang hari ini mungkin ada hal-hal yang akan ditanyakan. Ya kita akan buka pertanyaan, sesi pertanyaan nantinya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung pada materi pada hari ini, yaitu tentang pentingnya imunisasi lengkap bagi tumbuh kembang bayi dan balita. Nah, mungkin di sini juga kita pernah nanya ya, apakah perlu vaksin, gitu ya? Atau nggak usah aja sih dok, anak saya kan sehat-sehat aja. Jadi saya rasa memang nggak perlu vaksin ya. Nah, nanti di sini, ada juga yang nanya, apakah imunisasi itu halal ya? Apa haram ya bahkan ya? Dan berbahaya atau aman gak sih dok? Gitu ya. Nah, mungkin ini udah sering kita dengarkan. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama apa manfaat dan guna dan tujuan program pemerintah untuk melaksanakan imunisasi bagi anak-anak kita tercinta. Nah, di sini ada saya kutip satu surat ya di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan di tangan sendiri dan berbuat baliknya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik ya. Nah, selain itu, selain dalam Al-Quran juga sudah jelaskan, di landasan hukumnya juga ada ternyata ya. Jadi pada Undang-Undang tahun 23 tahun 2002 nomor 23 ini dikatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan ya, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya ya. Nah, sini juga dijelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar ya, sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Ini sudah diatur juga pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya. Dan kemudian juga di sini pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Nah, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Oke ya, udah jelas ya, insyaallah. Nah, apa imunisasi ya? Ibu-ibu juga mungkin di luar sana juga pernah mendengarkan apa sih imunisasi itu ya. Nah, imunisasi adalah ini pemberian vaksin untuk memberikan perlindungan atau kekebalan di dalam tubuh bayi dan anak terhadap penyakit-penyakit tertentu. Mungkin ibu-ibu selama ini udah sering melihat anak-anaknya kok gondongan, kemudian campak ya, kemudian ada juga cacar ya. Nah, jadi inilah penyakit-penyakit tertentu yang harus kita kurangi atau malah harus kita tiadakan. Karena ini penyakit yang sangat menular yang akan mengganggu perkembangan bayi-bayi dan balita kita di masa yang akan datang ya. Nah, apa tujuan imunisasi ya, dan apa gunanya? Yaitu untuk melindungi dan mencegah terhadap penyakit-penyakit menular tertentu ya. Penyakit menular tertentu nanti kita bahas, ada di slide berikutnya, yang sangat berbahaya bagi bayi dan anak. Coba ibu bayangkan kalau anak kecil yang masih kecil, masih bayi, sudah menderita penyakit menular. Karena apa? Penyakit menular itu ya alhamdulillah kalau ada yang sembuh, tapi dia sering menyebabkan kematian dan kecacatan. Itulah yang harus kita cegah, jangan sampai anak menjadi cacat atau yang meninggal ya.
Nah, selain itu juga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya, jadi penyakit-penyakit tersebut yang menular itu bisa dicegah, ya, bisa dicegah dengan cara melakukan imunisasi. Ya, baik. Nah, mengapa jadwal imunisasi ini harus diatur sih dok? Gitu ya. Nah, salah satunya adalah untuk mendapatkan respon imun yang optimal, ya, dan ada keseragaman, ya. Jadi ada keseragaman umur, bagaimana cara pemberiannya, kemudian ada intervalnya, kapan sih baiknya anak dilakukan imunisasi, selang berapa minggu setelah vaksin yang sebelumnya, ya. Kemudian harus adanya keseragaman dalam imunisasi ulang, ya. Nah, peraturan pemerintah tahun 2017, ini ada Menteri Kesehatan RI nomor 12, menjadwalkan pemberian imunisasi. Ini imunisasi dasar ya. Jadi 0 sampai dengan 28 jam itu dilakukan hepatitis B, ya. Mungkin ibu-ibu yang di sini anak-anaknya baru lahir atau ada cucu-cucunya yang baru lahir, ya kita harus memberikan imunisasi langsung, ya. Sebenarnya itu sudah wajib. Tapi kadang-kadang kita juga harus minta izin sama orang tua untuk pemberian imunisasi di rumah sakit, ya. Nah, kemudian ini BCG dan polio pada usia 1 bulan, ya, 2 bulan DPT, hepatitis B, HIV dan polio 2, ya. Yang ketiga sampai ini imunisasi dasar ya, sampai 9 bulan dan sampai bahkan sampai 5 tahun. Ya, jadi interval minimal untuk jenis imunisasi ini sama, ya. Jadi 1 bulan jaraknya antara imunisasi yang pertama dengan imunisasi yang berikutnya. Jadi nggak usah khawatir ibu-ibu, ya. Nah, sebenarnya apa aja sih penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan bila anak tidak dilakukan imunisasi? Ya, salah satunya adalah tuberkulosis, ya. Di sini terbentuknya tuberkel, ya, kifosis di sini yang menyebabkan anak tulang punggungnya menjadi bengkok, ya. Kemudian ini polio, ya, polio sampai anaknya harus menggunakan alat bantu berjalan, ya. Nah, kemudian ini difteri dulu pernah menjadi wabah. Semua penyakit-penyakit ini pernah menjadi wabah dan kejadian luar biasa di negara kita, ya. Kemudian ini tetanus mungkin ibu-ibu tidak asing lagi dengan tetanus. Dan ini gondongan, ya. Ini sering banget nih sekarang datang ke rumah sakit dengan gondongan, ya. Nah, coba nanti kalau ibu-ibu atau bapak-bapak atau yang ada di sini yang punya cucu, ya, lihat-lihat lagi, kilas flashback lagi gitu. Ini kenapa sih anak saya bisa gondongan, ya? Nah, ini pertusis, ya. Pertusis ini adalah batuk kerjan atau batuk 100 hari. Kemudian ini hepatitis, ya, di mana perutnya ini menguning, ya, perut membesar. Kemudian ini campak, ya. Campak di sini memerah-merah. Jadi yang kita takutkan adalah komplikasinya, ya. Kemudian ada ini polio, kolorektal, dan ini ada tipes juga, ya. Ini ada rubella dan lain sebagainya, ya. Nah, ini adalah jadwal imunisasi sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia pada tahun 2023. Ini sudah disesuaikan semua. Jadi nggak usah perlu khawatir bila anak-anak, dok anak saya ini belum lengkap, bisa nggak dok dilakukan imunisasi? Bisa, boleh, ya. Yang penting anaknya mendapat imunisasi, mendapat anti kekebalan sehingga dia bisa terbebas dari penyakit-penyakit menular, ya. Nah, siapa saja yang perlu mendapat imunisasi, ya? Jadi semua orang terutama bayi dan anak, ya. Nah, sejak kapan? Sejak lahir langsung memerlukan imunisasi untuk melindungi tubuhnya dari penyakit yang berbahaya, ya. Imunisasi awal ya apa? Ya hepatitis B, ya. Karena hepatitis B itu bisa ditularkan melalui ibu. Jadi ibu dengan hepatitis kita wajib memberikan imunoglobulin terhadap hepatitis B pada bayi, ya. Nah, semua orang yang kontak atau berhubungan dengan penderita penyakit menular, ya, seperti bayi dengan ibu yang mengandung yang menderita penyakit hepatitis itu harus anaknya itu harus diberi imunisasi, ya.
Nah, apakah imunisasi dapat diberikan bila sudah terlambat? Dapat ya, dapat. Jadi ada pepatah mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak diberikan sama sekali. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir ya, imunisasi itu bisa diberikan bila sama sekali belum diberikan. Jadi ibu tinggal datang ke rumah sakit, nanti kita akan atur jadwal imunisasi yang sesuai untuk anak ibu ya. Nah, adakah imunisasi harus diberikan sewaktu bayi dan anak dalam keadaan sehat? Apakah ya? Sebaiknya demikian ya. Jadi sebenarnya tidak ada kontraindikasi, tidak ada misalnya anak saya lagi batuk dong, anak saya lagi pilek, saya nggak bisa nggak diimunisasi? Bisa ya, bisa diimunisasi. Tapi alangkah sebaiknya bila dilakukan pada anak dalam kondisi sehat ya. Jadi sebenarnya tidak ada kontraindikasi kecuali penyakit-penyakit tertentu yang memang sudah dalam pengawasan dokter ya, dokter anak pastinya ya. Jadi tidak ada halangan untuk anak sakit, pilek, batuk ya, untuk diberikan imunisasi. Nah, apakah imunisasi harus diulang atau tidak cukup sewaktu bayi saja ya? Nah, ini sebaiknya imunisasi diulang untuk memberikan anak lebih kebal sesuai dengan jadwal. Karena apa? Karena pada saat pemberian pertama itu biasanya antibodinya itu belum terbentuk. Ya, jadi pemerintah juga biasanya menganjurkan untuk datang kedua kali, ketiga kali, bahkan keempat kali, bahkan ada yang keenam kali. Ini untuk mendapatkan agar antibodi yang ada dalam tubuh bayi itu terbentuk dengan sempurna. Ya, jadi dok, kenapa anak saya kan pasti ada pertanyaan nanti, ya, anak saya ini udah diimunisasi, tapi kenapa kok masih terjadi penyakitnya itu? Ya mungkin dia tidak melakukan imunisasi ulang atau booster, ya. Jadi memang ada imunisasi tertentu yang harus diulang, ya. Oke. Nah, di mana sih imunisasi bisa dilakukan? Ya, bisa diperoleh ya di rumah sakit, ya, di rumah bersalin, ya, kemudian di puskesmas, kemudian di posyandu, ya. Yang paling sering di posyandu nih, ya, di posyandu selain imunisasi untuk gizi juga di posyandu, ya. Dan di praktek dokter swasta. Jadi ibu, bapak-bapak nggak usah takut sulit untuk mendapatkan pelayanan imunisasi dimanapun ibu-ibu dan bapak-bapak berada, ya. Nah, ini salah satu yang saya bilang tadi, penyakit bila anak tidak dilakukan imunisasi. Ya, salah satunya adalah TBC. Pastinya ibu-ibu di sini juga pernah mendengar TBC ya. TBC adalah penyakit paru dan penyakit-penyakit yang selain paru. Ya, jadi penyakit TBC ini disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosa. Ini tuberkulosa ya. Nah, penyakit adalah penyakit paru atau menular, ya, ditularkan melalui pernafasan, percikan ludah saat batuk, bersin atau bercakap-cakap melalui udara yang mengandung kuman TBC. Nah, kita kan nggak tahu ya siapa sih orang-orang yang di sini di sekitar kita yang mempunyai penyakit-penyakit TBC, ya. Nah, jadi karena itu kita sebenarnya sudah ada etika batuk juga ya, jangan meludah di sembarang tempat ya, jangan meludah di sembarang tempat ya. Ini tanda-tanda dan gejala TBC ya, batuk berdarah atau ada dahak atau sputum yang berwarna kuning kehijauan ya. Kalau anak-anak itu tidak jarang, untuk balita atau bayi itu nggak ada penyakit, nggak ada batuk yang berdarah, tapi dia mulai kelihatan dengan penurunan berat badan, batuknya lebih dari 2 minggu ya. Kemudian keringat malam hari, biasanya ini udah pada orang dewasa ya. Kemudian batuknya lebih dari 3 minggu atau adanya nyeri dada ya. Kemudian nafsu makannya hilang. Ini nafsu makannya hilang. Pada anak-anak biasanya ya nafsu makan hilang, berat badan menurun. Ya, anak saya udah banyak makan dok, tapi kok berat badannya nggak naik-naik. Boleh screening ya, boleh screening.
dengan untuk melihat apakah ada kuman yang bersarang, kuman TBC yang bersarang di tubuh si anak. Ya, nah apa bahayanya? Bahaya ya, kerusakan paru ya, kerusakan paru bahkan sampai kematian. Kemudian kerusakan tulang. Jadi TBC tidak hanya menyerang paru, tapi menyerang tulang ya. Kemudian banyak menyerang otak ya, banyak menyerang kulit ya, menyerang kelenjar lim banyak ya. Kemudian cacat mental dan kaku karena kerusakan otak. Jadi anaknya pada anak-anak yang sudah mengalami meningitis TB ya, diakibatkan infeksi otak yang disebabkan oleh TBC, kuman TBC itu biasanya ya hanya berbaring, kemudian kita biasa melakukan fisioterapi untuk supaya anaknya bisa paling enggak dia bisa bergerak lah, tidak kaku pada badannya ya. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Ya salah satunya yaitu dengan BCG tadi ya, dengan imunisasi BCG yang disuntikan di daerah lengan bagian atas ya. Jadi dengan memberikan imunisasi BCG, anak insya Allah akan dapat terhindar dari penyakit yang seperti disebutkan sebelumnya ya. Nah, gimana sih dok? Anak saya kan udah pernah di BCG, tapi kok bisa sih anak saya juga kena TBC? Ya, jadi imunisasi itu tujuannya bukan mencegah, tapi membantu untuk mengurangi efek samping yang terjadi akibat kuman TBC, kuman-kuman dari penyakit-penyakit menular tadi ya. Nah, kapan sih pemberiannya? Ya pemberiannya ya sedini mungkin atau secepat mungkin ya. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda pemberian imunisasi ya. Jadi lebih banyak, menurut saya sih lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya ya. Oke, bagaimana tahu bahwa bayi dan anak menderita TBC atau bukan? Ya, nah di sini di rumah sakit ibu dan anak kita juga melakukan pemeriksaan mantuk tes. Ya, kalau memang ibu-ibu dan bapak-bapak di sini ada anaknya atau ponakannya atau cucunya yang mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan di atas, seperti penurunan berat badan, ya, kemudian batuk-batuk lebih dari 3 minggu, boleh dibawa ke sini untuk dilakukan uji tuberkulin ya, mantuk tes. Nah, tes ini biasanya dilakukan pada bayi dan anak yang dicurigai menderita TBC. Karena apa? Karena bayi dan anak itu tidak bisa mengeluarkan dahak seperti orang dewasa. Ya, jadi kadang-kadang juga kan nggak semua batuk, nggak semua anak itu kan batuk. Dan seperti juga saya bilang tadi, tidak semua penyakit TBC itu melalui paru. Ya, bisa kulit, bisa kelenjar lim, ya, kelenjar getah bening, ya, kemudian bisa ke otak, ya, bisa ke tulang dan banyak lagi, ya. Nah, kapan sih BCG diperlukan ulang? Ya, pada waktu umur anak 5 tahun atau masuk SD, ya, 10 tahun atau tamat SD, dan bila tes tuberkulinnya negatif, ya, bila tes tuberkulin negatif, ibu dan bapak-bapak di sini boleh mengulangnya, ya. Nah, ini adalah imunisasi yang kedua adalah DPT, ya. Apa sih singkatan dari DPT? DPT adalah difteri, pertusis, dan tetanus. Difteri kita bahas satu-satu, ya. Difteri adalah nih contoh difteri, ya. Jadi kalau anak-anak sudah mengeluh sakit atau radang, sakit tenggorokan, mah saya tuh sakit tenggorokan, mah kok batuk-batuknya seminggu ini udah aneh gitu, ya. Jangan lupa lihat, buka mulutnya, lihat apakah ada selaput membran putih atau keabu-abuan. Kalau ada, ya udah langsung dibawa ke dokter, ya. Nah, inilah untuk kenapa kita perlu DPT, untuk menghindari terjadinya difteri, ya. Ini sempat wabah loh, ya. Sempat wabah di Jakarta, di Tangerang, ya. Dan akhirnya kita orang dewasa juga divaksin untuk terhindar dari penyakit menular ini, ya. Nah, dia selain adanya selaput, demam tinggi, nyeri menelan, ya, bengkak pada leher. Bengkak pada leher ini harus bisa kita bedakan seperti gondongan. Kalau biasanya kalau bengkak pada leher pada difteri ini biasanya kedua-duanya. Jadi seperti bull neck. Bull neck itu seperti sapi, ya. Jadi leher sapi yang memang simetris, ya, harus kedua-duanya, ya. Kemudian ada keluhan pusing pada anak-anak yang lebih besar, ya.
Nah ini tetanus yang DPT, T-nya itu adalah tetanus. Tetanus adalah penyakit kejang otot seluruh tubuh dengan mulut terkancing. Mulutnya nggak bisa terbuka, ya, tidak bisa dibuka. Ya, ini kaku semuanya, ya, ya. Waspada juga pada anak-anak kita bila bermain tanpa alas kaki, ya. Jadi pada tertusuk kawat berduri, kawat ya atau duri, ya, yang tidak langsung dibersihkan itu bisa menyebabkan tetanus. Hati-hati ya, kita nggak tahu, namanya juga anak-anak kan suka main sembarangan, ya. Jadi sebelum dia main keluar tanpa alas kaki, kita panggil lagi, ayo pakai sendal, ya. Jangan main di tempat yang tidak jelas, ya. Kan ada barang-barang rongsokan yang kita nggak tahu apakah ada kawat-kawat atau paku berkarat, kita nggak tahu, ya. Dan bila sudah terjadi itu, ibu-ibu dan bapak-bapak harus segera bawa anaknya ke rumah sakit, ya, harus cepat dibersihkan. Karena kalau nggak dibersihkan, kita takutnya akan terjadi ya seperti ini tadi, tetanus, ya. Kita nggak tahu nih, ini masa inkubasinya ya sekitar lama, ya, sekitar 2 minggu atau 21 hari, ya. Jadi lama juga, cukup lama. Tiba-tiba kok anak saya kejang-kejang, padahal gara-gara ketusuk kawat atau paku yang berkarat tadi, ya. Nah, kemudian ini pertusis, ya. Pertusis adalah penyakit radang pernafasan yang disebut dengan batuk rejan atau batuk 100 hari, ya. Ini banyak nih, ya, pasien-pasien kita juga di sini banyak. Selain gondongan, pertusis, ada tuh batuk gitu, ya, sampai muntah, sampai mukanya bermerah, bahkan sampai biru, ya kan, sampai muntah. Nah, ini adalah gejala pertusis, ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak harus paham, ya, kenapa nih, ya, pertusis ini menular, ya, pertusis ini menular, hati-hati, ya. Nah, dia mencapai 3 bulan, ya, anak saya udah lama banget toh, nggak sembuh-sembuh nih batuknya, ya. Tolong pikirkan, salah satunya adalah batuk rejan atau batuk 100 hari, ya. Jadi harus nunggu sampai 3 bulan, ya. Tapi jangan dibiarin, kasihan anak-anak nanti sesak bisa menyebabkan kematian, ya. Gejala penyakit ini sangat khas, batuk yang bertahap, panjang dan lama diakhiri dengan muntah, ya, muntah, bahkan mata dapat bengkak dan berdarah. Nah, ada yang berdarah spontan, ya, berdarah, atau penderita dapat meninggal karena kesulitan bernafas, ya. Oke, dapatkah imunisasi DPT diberikan sekaligus dan apakah tidak berbahaya? Jawabannya dapat diberikan, bahkan dapat pula diberikan bersamaan dengan imunisasi polio, ya. Efek samping hanya akan pegal-pegal sedikit, demam, rewel 1-2 hari dan tidak perlu apa-apakan, ya. Cukup dengan kompres air hangat. Bila ibu khawatir, dapat diberikan obat penurun panas bila khawatir, ya. Nah, bagaimana penularan penyakit-penyakit tadi, difteri, pertusis, tetanus tadi, ya. Cara penularan adalah percikan ludah, penderita batuk, bersin, lalu sapu tangan, ya, hati-hati. Handuk atau alat makan yang dicemari oleh kuman penyakit tersebut. Ya, penularan tetanus melalui tali pusat. Ya, dulu masih ada, tapi sekarang mudah-mudahan nggak ada lagi, ya, tali pusat yang ditolong dengan persalinan yang tidak steril. Mudah-mudahan tidak ada lagi laporan tentang adanya tetanus pada bayi. Mudah-mudahan, ya. Nah, tapi kalau tetanus akibat tertusuk paku, beling dan sebagainya itu masih, ya. Jadi saran bila sudah tertusuk paku atau beling, sebaiknya segera dibawa ke dokter, ya. Oke. Nah, dapatkah BP diberikan pada semua? Iya, dapat, ya. Hanya untuk anak yang pernah mengalami kejang demam dan yang pernah menderita kejang karena epilepsi atau ayan, ya. Sebaiknya diberikan DT saja agar tidak panas dan timbul kejang, ya. Karena apa? Karena biasanya kalau anak-anak yang sudah pernah menderita kejang, ya, kejang karena demam, ya, dia akan tercetus bila kejang, bila anaknya demam, ya. Untuk ulangan di usia 5 tahun, usia SD, ya, masuk SD, usia 10 tahun dan keluar SD, cukup diberikan DT saja, ya.
Nah, ini juga sering kita temukan ya, campak, ya, penyakit campak, merah-merah seluruh tubuhnya, ya. Jadi campak adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya untuk bayi dan anak karena sering disertai dengan komplikasi. Yang paling ditakutkan adalah komplikasinya adalah sesak nafas, ya, bronchopneumonia yang kita kenal, dan ini bila tidak segera dibawa ke rumah sakit akan menyebabkan kematian pada bayi dan anak, ya. Ini gejala-gejalanya ya, muncul ruam ya, virus melalui pernapasan ya. Tubuh dia selama 10 sampai 12 hari, 2 minggu cukup lama ya. Kemudian demam 2 sampai dengan 4 hari, kemudian baru muncul ruam ya. Ruamnya di seluruh tubuh ya. Bahkan ada yang sakit mata, ada yang batuk ya. Kemudian virus dapat dikeluarkan melalui 4 hari sebelum dan sesudah munculnya ruam ya, hati-hati. Nah, apa sih bahayanya? Ya ini ya, panas tinggi, radang mulut atau tenggorokan ya, ada diare. Jadi jangan heran kalau anak-anak campak selalu disertai dengan batuk pilek, diare ya. Kemudian gizi buruk ya, bahkan bisa menyebabkan encephalitis atau radang otak ya. Itu yang kita takutkan kalau tidak diobati dengan baik ya. Nah, mungkin pasti saya yakin ibu-ibu sudah pernah mengenal yang namanya polio ya. Polio adalah suatu penyakit radang yang menyerang saraf ya, yang dapat menyebabkan lumpuh pada kedua kaki ya. Bentuknya ya, walaupun dapat sembuh tetapi akan pincang seumur hidup. Jadi pentingnya polio ya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan ya. Apa bahayanya? Ya ototnya lumpuh dan mengecil. Karena lumpuh tidak sering digunakan, akhirnya ototnya mengecil ya. Otot lengannya mengecil, otot kakinya mengecil ya, semua ya, otot-otot gerakannya mengecil semua. Ya, bagaimana cara penularannya? Melalui percikan ludah penderita atau makanan dan minuman yang dicemari ya. Jadi kadang-kadang kan di sekolah kita nggak tahu tuh, anak-anak sering berganti-ganti mulut ya, berganti-ganti pipet ya, sendok ya. Hati-hati, sebaiknya anak-anak kita bekali dengan sendok dan sedotan yang masing-masing. Jangan sampai bergantian dengan teman-temannya ya. Nah, pencegahannya adalah dengan menelan vaksin polio 2 tetes sesuai dengan jadwal imunisasi tadi ya. Nah, ini adalah imunisasi dasar dan booster pertama ya. Kemudian ini adalah bias yang mungkin di sini kita sudah pasti pernah mendengar yang namanya bias ya, bulan imunisasi anak sekolah ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini ibu-ibu akan ini ya, semangat untuk memberikan anak-anaknya yang duduk di kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD untuk mendapatkan imunisasi daripada DT dan TD tadi ya. Oke. Nah, pada anak kelas 1 DT dan campak, pada anak kelas 2 TD ya, pada anak kelas 3 itu TD. Dan ini akan ada petugas yang melakukannya ya. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir kok nanti takut ini ya. Tadi kan udah dijelasin ya. Efek sampingnya hanya sementara ya. Nah, di sini sudah ada produksi vaksin di Indonesia ya, yang dikeluarkan oleh Bio Farma. Di Indonesia ini diproduksi oleh PT Bio Farma yang berlokasinya di Bandung ya. Nah, dia menekankan bahwa tidak ada persinggungan dengan binatang yang B2 ya, yang kita takutkan selama ini. Halo, apa enggak sih? Sebenarnya sudah melakukan proses yang namanya ultrafiltrasi. Itu sangat tidak mungkin ya, vaksin tadi itu bersinggungan dengan yang namanya hewan B2 tadi ya. Nah, pembuatan semua vaksin di Indonesia ini dilakukan oleh PT Bio Farma ya, yaitu hepatitis B, BCG ya, polio, imunisasi DPT, imunisasi campak ya. Nah, dan sudah ada izin dari Majelis Ulama Indonesia ya. Vaksin memiliki profil keamanan yang sangat baik dan sudah terbukti manfaatnya. Jangan ragu ya. Semua vaksin yang ada di Indonesia sudah dinyatakan halal oleh MUI ya.
Jadi kesimpulannya, imunisasi adalah hak anak. Ya, sama juga nih sekalian saya ini ya. Semua anak itu berhak untuk mendapatkan perlindungan, baik perlindungan dari imunisasi maupun perlindungan terhadap keselamatannya ya. Jadi sering sekali kalau saya lihat tuh di jalan anak-anak berdiri di atas motor, ya itu nggak boleh, ya itu harus kita larang. Karena apa? Kalau orang tua membiarkan anaknya duduk atau berdiri di atas motor, itu berarti ibunya tidak melindungi anak dari keselamatan. Ya enggak? Iya kan? Tiba-tiba kita nggak tahu kecelakaan bisa datang kapan aja. Tiba-tiba direm mendadak, anak jatuh, sedang berdiri, tidak sedang dalam berpegangan. Nah itu, ya sama juga seperti ini, ya. Jadi hak anak adalah mendapatkan imunisasi, ya. Kemudian imunisasi adalah kepentingan anak, ya. Imunisasi merupakan upaya yang paling efektif untuk mencegah dan memutuskan rantai penularan penyakit berbahaya, ya. Penyakit-penyakit yang tadi yang udah saya jelaskan, ya. Dan imunisasi tidak hanya berguna untuk diri sendiri, akan tetapi juga berguna bagi orang sekitarnya. Dok, anak saya diimunisasi nggak apa-apa tuh, aman tuh? Iya, karena anak ibu berada di lingkungan yang anak-anaknya sudah dilakukan imunisasi, jadi dia aman, ya. Tapi coba anak-anak ibu datang di anak-anak yang nggak diimunisasi, pasti tertular, ya. Oke ya. Nah, saran. Mari kita cegah penularan penyakit wabah, sakit berat, cacat, dan kematian bayi dan balita dengan imunisasi dasar untuk membangun generasi muda Indonesia yang sehat dan sejahtera. Oke. Ya, mungkin itu cukup sekian dulu dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau ada saran atau ada masukan-masukan dari Ibu dan Bapak-bapak, ya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Khadijah, bekerja sebagai PNS di Asrama Haji. Sebelumnya saya mohon izin bertanya, dokter. Kemarin saya ada seorang jemaah itu lumpuh, bertua memang. Tapi dia lumpuh dan saat ditanya kenapa, ternyata itu sebelumnya dia beliau lumpuh karena imunisasi polio. Tanya, apakah ada resiko terkena polio setelah menerima vaksin polio, dan jika iya, apa penyebabnya, dan apakah ada kondisi kesehatan tertentu atau alergi yang sebaiknya diwaspadai sebelum menerima vaksin tersebut? Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ibu apa? Ibu Khadijah. Ya, ini ibunya sharing, bagus sekali ya. Jadi kalau menurut efek samping dari polio sendiri adalah tidak ada ya. Cuma efek samping yang mungkin 1-2 orang terkena hanya diare jadinya. Dan dia bukan disuntik, dia disuntik. Memang sekarang ada suntikan yang disuntik intramuskular, tapi biasanya mungkin karena apalagi ibunya mungkin kelahiran berapa ya, biasanya itu ini baru-baru. Kalau yang suntikan ke otot itu baru-baru. Tapi ini mungkin tetesan. Jadi tetesan sangat kecil kemungkinan ya untuk lumpuhnya karena polio. Saya rasa itu mungkin ada yang hal-hal yang lain yang kita tidak tahu, memang harus diperiksa secara global ya, secara menyeluruh sebenarnya sih apa yang menyebabkan ibu ini, bapak ini lumpuh atau itu. Yang pasti itu harus dilaporkan ya, harus dilaporkan, dan itu akan tim Satgas, kita punya tim Satgas KIPI ya. KIPI itu bila ada masalah anak-anak karena efek samping dari imunisasi. Jadi silahkan dilaporkan ke dokternya dan itu akan kita tangani. Itu kita punya di sini juga, kita punya yang namanya Satgas KIPI ya, Satgas Imunisasi
imunisasi, dan bila ada hal-hal yang tidak berkenan saat setelah anaknya diimunisasi, silakan dilaporkan dan itu akan kita lacak. Seperti itu. Dan pengalaman saya juga pernah ada beberapa kali laporan itu di Jakarta, setelah anaknya disuntik, anaknya langsung kejang, anaknya langsung ada meninggal. Itu sebenarnya peristiwa yang kebetulan. Peristiwa yang kebetulan karena kita punya juga Satgas imunisasi, dan setelah dilacak-lacak ternyata anaknya itu demamnya, dia sebelumnya memang sudah pernah demam, ya, dan dia tidak bilang nih. Ini masyarakat nih kadang-kadang dia nggak mau terus terang, ya kan, nggak mau terus terang, akhirnya disalahkan imunisasinya, padahal sih bukan karena imunisasinya, ya. Imunisasi, efek samping imunisasi itu sangat ringan, ya, sangat ringan, yang kalau tidak demam ya diare gitu. Tapi kalau memang ada kejadian-kejadian di luar itu, ya mungkin secara kebetulan, dan silakan dilaporkan, jangan takut-takut, langsung dilaporkan ke Satgas Imunisasi yang ada di rumah sakit atau langsung datang ke rumah sakit yang bersangkutan, Posyandu atau dokter anak, biar segera dilakukan pengusutan sehingga selesai masalah. Ya, baik, mungkin itu aja. Ada mungkin yang kurang berkenan? Baik. Baik, terima kasih dokter. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratu dari pemahamannya tentang pentingnya imunisasi untuk tumbuh kembang. mencegah berbagai macam penyakit menular pada anak-anak. Ya. Tapi mungkin ada yang berbeda ya bagi saya. Mungkin maksudnya bagi saya, mungkin bagi masyarakat yang lain juga. Bukan dari imunisasinya, tetapi dari bahannya atau dan sebagainya, itu yang akan yang sebenarnya yang banyak mengganjal di kami. Yeah. Kalau misalnya kita lihat misalnya orang-orang dulu itu kan memang udah buat imunisasi, kan, tapi sangat alami, kan, dengan sistem tradisional, kan. Yeah. Bahkan misalnya Nabi itu mengajarkan juga misalnya cara teknik itu ada Pemberian madu itu. Ya. itu juga mungkin bentuk-bentuk imunisasi. Ya, dalam arti kata misalnya saya kan sebagai masyarakat awam ini, kita tidak menolak imunisasi, tetapi untuk kondisi sekarang kita kita terlalu merasa percaya ada penyelenggara imunisasi atau vaksin tersebut. Kita tadi baru kita dengar vaksin AstraZeneca kan, itu kan katanya itu kata produsen sendiri. Katanya ada efek sampingnya, di antaranya apa yang kita dengar kemarin, pembekuan darah, itu yang kita baca. Kita kan baca dari informasi. Jadi ini sebenarnya yang besar sekali bukan masalah imunisasinya, cuma kepercayaan kita terhadap penyelenggara ini. Karena maaf ya, semua rata-rata dibisniskan di Indonesia. Maaf ya, juga apa? Bahkan Indonesia ini kata orang Profesor Salih, Indonesia ini Tuhan ini ternyata ini. Itu dia bilang itu Profesor Salih saya bilang kan, kita dengar kan. Jadi itu bagaimana maksudnya penyelenggara ini kira-kira bisa memberi kepercayaan kepada kita masyarakat. Saya juga divaksin juga bukan vaksin, tapi karena terpaksa. Tapi waktu vaksin itu saya berdoa ya, Allah berdoa kan. Iya. Lindungi saya kalau dia bagus, corona, alhamdulillah. Ini dan saya kan. Karena terpaksa juga tuh. Saya juga kan. Saya terpaksa. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya dok, pertanyaannya. Ya. Silakan.
Ya, terima kasih. Pertanyaan yang memang sering kita dengar ya Pak ya. Untuk kami di kalangan kesehatan yang menyatakan ini sebenarnya prosedur prosesnya bukan tidak maunya imunisasi, tapi proses pembuatan vaksinnya ya. Tapi untuk imunisasi dasar untuk anak, untuk bayi itu kita memang sudah jelas ya, istilahnya sudah memang dilakukan ultrafiltrasi, memang benar-benar sampai nanometer yang tidak kelihatan. Jadi tidak bisa, saya juga nggak tahu nih proses sebenarnya, tapi karena sudah dijelaskan sedemikian rupa, pastilah kalau udah ultrafiltrasi, ada proses ultrafiltrasi itu, semua kita yakin. Mudah-mudahan daripada ya akhirnya kita kembali ke keyakinan masing-masing, daripada penyakit menular ini bisa lebih banyak mudaratnya daripada diimunisasi, akhirnya itu sebenarnya kita kembalikan ke masing-masing konsumen, masing-masing bapak-bapak, ibu-ibu yang berkeyakinan terhadap imunisasi. Ya sebenarnya ya seperti pernah juga saya dengar gitu, kalau memang di hutan nggak ada hal-hal yang lain kecuali apa itu namanya ya ular atau apa, ya terpaksa mau nggak mau untuk mempertahankan tubuh kita sendiri, ya kita terpaksa memakannya itu gitu ya. Jadi seperti ini juga vaksin, kalau memang udah nggak ada hal-hal yang lain yang nggak bisa kita dapatkan untuk ini terbatas dengan vaksin ya Pak ya, untuk istilahnya menghindari terjadinya penyakit-penyakit tertentu tadi, ya alangkah baiknya kalau kita lebih mencari manfaatnya daripada mudaratnya gitu, daripada kita aduh saya ini, kalau ragu ya udah tinggalin ya, seperti itu ya. Jadi bukan hanya Bapak yang mungkin punya pertanyaan seperti ini, kita udah sering mendapatkan hal-hal seperti ini, tapi ya akhirnya kita kembalikan, kita nggak bisa memaksakan, kita kembalikan ke pribadi kita masing-masing. Kalau memang kami dari program pemerintah atau kami sendiri dari tim kesehatan ya, untuk kami melihat hanya untuk melayani atau menghindari terjadinya penyakit-penyakit yang pastinya sudah kami tahu gitu Pak. Jadi bukan berarti kami juga ya urusan mereka yang mau mencari keuntungan, mencari manfaat, itu udah bukan urusan kami lagi. Tapi yang pasti kami hanya untuk menghindari tertularnya penyakit-penyakit menular yang tertentu tadi, sehingga generasi Indonesia bisa lebih sehat, maju dan lebih mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu. Jadi kenapa? Karena kalau udah sakit pasti kita nggak bisa. Anak-anak yang memang masanya untuk bermain ya nggak bisa bermain, nggak bisa mendapatkan pendidikan ya, yang nggak bisa senang-senang seperti teman-teman yang sehat lainnya gitu. Jadi ya menurut saya mungkin ya pendapat saya ya seperti itu gitu. Ya kalau memang masalah prosedur atau prosesnya itu ya mungkin hanya mereka-mereka yang tahu. Yang penting anak-anak kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Itu saja. Mohon maaf bila tidak puas ya Pak ya. Ya terima kasih untuk pertanyaannya ya, terima kasih untuk masukannya. Baik, terima kasih atas jawaban dari dokternya ya Pak ya. Kembali lagi ke masyarakatnya, silahkan membeli sesuai dengan keyakinannya ya. Ya. Yang penting pemerintah sudah mengklaim kalau ini halal. Ya. Ya, kembali ke pribadi masing-masing. Tidak katanya. Iya. Dan ini juga tidak ada paksaan yang Iya. Dok ya. Iya. Kita satu pertanyaan lagi ya, karena dokter juga melayani pasien. Satu lagi kita silakan. Ada lagi? Sudah pas? Sudah cukup sudah ya? Nah, baiklah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita cukupkan data kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.